Sobat Belajar, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Selamat datang teman-teman di ruang belajar Study for Long Time. Dan selamat menikmati video interaktif berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prinsip dasar pendidikan konsumen. Nah, apa sih itu pendidikan konsumen? Pendidikan konsumen adalah suatu penerapan konsep pendidikan dalam bidang berkonsumsi barang atau jasa. Konsep dasar pendidikan ini adalah suatu proses belajar menuju ke perubahan perilaku yang lebih positif, dewasa, bertanggung jawab, dan bijaksana. Pendidikan konsumen memberi informasi yang dibutuhkan tentang produk dan jasa sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat tentang apa yang dibeli dan dari siapa ia membelinya. Nah, prinsip dasar dari pendidikan konsumen pada abad ke-21 membahas masalah dan kebutuhan konsumen. Selama beberapa dekade, konsumen di sebagian besar negara Eropa dapat merasa terlindungi oleh kebijakan politik. Kebijakan politik saat itu yaitu meningkatkan hak-hak konsumen dan mengontrol secara ketat di mana konsumen hanya secara samar menyadari perannya di pasar. Seiring berjalannya waktu, konsumen dihadapkan oleh masalah serius di mana mereka tiba-tiba harus menunjukkan kompetensi yang dimilikinya, yang memungkinkan mereka untuk bertindak sebagai konsumen yang sadar akan perannya. Lalu selanjutnya adalah tujuan edukasi dari konsumen. Pendidikan konsumen adalah pendidikan umum. Pendidikan konsumen yang berhasil tidak boleh mengarahkan konsumen dan tidak boleh menggunakan larangan atau perintah. Hal ini bukanlah ketentuan untuk menjadi konsumtif atau mendukung pembelian produk tertentu. Hal ini juga bukan instruksi untuk secara umum meninggalkan sikap konsumsi. Paparan ini adalah bagian penting dari pendidikan umum yang membantu konsumen membuat keputusan dengan menetapkan prioritas secara sadar. Lalu yang kedua, dalam literatur ilmiah, pendidikan konsumen diartikan sebagai berikut. Pendidikan konsumen adalah istilah untuk langkah-langkah pendidikan yang dengannya terdapat pengetahuan yang relevan dengan konsumsi ditransmisikan dengan cara utama, yaitu berorientasi pada tindakan dan dengannya diperoleh keterampilan dasar, gagasan, dan orientasi nilai. Dan bila perlu perilaku berorientasi pada gaya hidup yang berkelanjutan dan efisien. Lalu yang ketiga ini ada tujuan dari pendidikan konsumen. Dengan mengetahui dan belajar mengenai pendidikan konsumen, diharapkan akan membawa konsumen dari pengetahuan yang dimiliki menjadi tindakan yang pertama, menerima tanggung jawab pribadi serta tanggung jawab sosial dengan tindakan yang berkelanjutan dan efektif terkait keputusan konsumen. Lalu yang kedua, diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan yang relevan dengan konsumen. Lalu yang ketiga, memungkinkan partisipasi aktif dalam kehidupan publik, kewarganegaraan aktif. Lalu yang keempat, yaitu memikirkan keputusan konsumen sendiri. Nah, selanjutnya ada pendidikan konsumen yang sukses. Yang pertama, ada elemen pendidikan yang sukses. Pengalaman bertahun-tahun lembaga konseling konsumen telah mengkonfirmasi kebenaran ini. Kita juga tahu bahwa tidak ada hubungan langsung antara pengetahuan dan perilaku yang diinginkan. Perasaan psikologis, kebutuhan, dan gagasan orang sering menjadi penghalang ketika pengetahuan akan diterjemahkan ke dalam tindakan.
Lalu yang kedua ada unsur pendidikan konsumen. Nah, unsur pendidikan konsumen ini ada 3, yaitu yang pertama informasi topik, yang kedua mendorong aktif partisipasi di pasar, lalu yang ketiga mengambil keputusan pembelian yang cermat. Nah, di informasi topik ini ada 3 lagi, yaitu yang pertama hak konsumen. Di dalam hak konsumen ini adalah dokumen yang memperkuat konsumen. Lalu yang kedua itu ada topik informasi konsumen dan konseling konsumen. Lalu yang ketiga ada perbedaan publisitas dan ukuran pemasaran dari informasi. Lalu selanjutnya di dalam mendorong aktif partisipasi di pasar itu juga ada beberapa. Yang pertama itu menciptakan kesadaran tentang konsekuensi tindakan konsumen. Lalu yang kedua mengungkapkan kepuasan atau ketidakpuasan konsumen. Lalu yang ketiga menciptakan kesadaran akan pengaruh pada sikap konsumen sendiri. Lalu yang keempat menunjukkan tanggung jawab konsumen terkait penggunaan sumber daya. Lalu yang kelima menciptakan kesadaran aktif dan sadar akan peran warga negara dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, bagian ketiga ini ada mengambil keputusan pembelian yang cermat. Ini pun di dalamnya ada seperti yang pertama menciptakan kesadaran tentang sikap konsumen sendiri, lalu yang kedua mengetahui struktur kebutuhan kita sendiri, lalu yang ketiga menciptakan kesadaran akan pengaruh pada struktur sendiri kebutuhan kita, lalu yang keempat dapat menggunakan sumber daya yang ada dengan cara ekonomi dan ekologis. Lalu yang kelima menciptakan kesadaran tentang berbagai cara untuk menangani informasi dan konsumsi. Lalu yang keenam mengevaluasi sikap konsumen sendiri. Pendidikan konsumen akan berhasil jika kita mampu dalam merefleksi konsumen atas ide-ide dan nilai mereka sendiri, serta integrasi pengetahuan mereka masing-masing ke dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, peningkatan pengetahuan konsumen tetap menjadi tujuan yang penting. Tetapi kepercayaan diri konsumen juga harus diperkuat. Topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat harus memahami peran kita sebagai konsumen dan pengaruh konsumsi. Untuk alasan ini, pendidikan konsumen dapat diwujudkan dengan 2 cara yang berbeda. Yang pertama itu secara langsung, artinya bahwa topik klasik konsumsi disiapkan secara didaktik, misalnya mengenal aturan pelabelan. Lalu yang kedua yaitu secara tidak langsung, misalnya dalam pengajaran bahasa asing dipilih topik yang berhubungan dengan konsumsi, seperti bagaimana mengungkapkan keluhan konsumen. Sekian dari kami, semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa.